Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika wajib bersama Ibu. Jadi kali ini akan kita bahas adalah mengenai inverse matriks persegi. Yang seharusnya materi ini kita bahas minggu lalu ya, tapi karena materi determinan itu cukup lama, jadi belum sempat dibahas. Jadi inverse matriks itu sendiri apa sih? Nah, inverse matriks kalian sering banget kan dengar kata inverse. Kira-kira inverse itu artinya apa nih? Inverse matrix persegi. Suka lihat kan bentuk dari inverse, misalkan inverse apa yang pernah kalian pelajari? Ya, biasanya ditandai dengan tanda pangkat min satu gitu ya. Inverse. Pernah inverse fungsi ya kan? Tandanya kayak gini juga. Nah, inverse sendiri itu artinya adalah lawan atau kebalikan. Tuh. Jadi, artinya inverse matriks persegi itu kalian mencari lawannya dari matriks tersebut. Nah, yang bisa dicari inverse-nya adalah matriks yang bentuknya persegi atau yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Kita ke matriks yang ordonya 2 kali 2. Oke, kalian lihat ya di sini, langsung aja nih. Jika A sama dengan, katanya ada matriks A, di sini ada A, B, C, dan D. Maka matriks persegi berordo, sorry ini salah, harusnya 2, bukan 2 kali 3 ya. Harusnya 2 kali 2, kenapa ibu minus? 2 kali 2. Maka inverse dari matriks A ditulis kayak gini ya. Ini ada tanda ini, minus 1. Tapi kalian bacanya jangan A pangkat minus 1, tapi A inverse. Itu didapat dari 1 per, nah ini masih ingat tanda mutlak di depan notasi matriks itu dibacanya determinan. 1 per determinan A dikali dengan, ini matriks ya. Nah ini matriks itu, lihat, yang tadinya A, B, C, D jadi D min B min C, A. Jadi kalian ingat-ingat, posisi D dan A dibalik. Nah, D-nya di tempat A, A-nya di tempat D. Sedangkan B sama C nggak dibalik, cuma dikasih tanda minus. Nah, ini yang barusan Ibu omongin ini itu disebut dengan adjoint matrix. Adjoint. Nah, matriks yang bentuknya 2 kali 2 bentuk adjointnya kayak gini. Jadi dia ditukar D sama A, B sama C-nya dikasih negatif. Ingat ya ini. Itu cara mencarinya. Kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama ada A 2, 3, 4, 5. Maka kalau kalian cari untuk penyelesaiannya, ya, berarti A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A. Langsung aja, kalian kan udah jago nih. 2 kali 5, 10. Dikurang 3 kali 4, 12. Kan? Sekarang update-nya. 2 sama 5 kalian tukar. Berarti 5, sini 2. Minus 3 sama 4 dijadiin ada minusnya, minus 3 sama minus 4. Gitu. Nah, maka hasilnya berapa nih? Lihat ya, karena dia kebalikan dari matriks, hasilnya juga akan bentuknya matriks, bukan skalar kayak determinan ya, bukan berupa nilai. Berarti 1 per minus 2. Nah, ini dikalikan dengan 5, minus 3, minus 4, dan 2. Nah, ini kan ada angka di depan. Ada angka nih di depan matriks, dan ada matriks. Maka ini perkalian skalar dengan matriks. Artinya kalian mengalihkan semua elemen matriks dengan nilai skalarnya satu per satu. Jadi jadinya matriks gimana nih? 5 min 5 per 2 gitu ya. 3 per 2. Minus 4 bagi minus 2, 2. 2 minus 1. Oke. Selesai. Jadi ini adalah lawannya dari matriks A. Itu yang tadi yang ini. Nah, karena dia lawan, artinya kan kalau menghasilkan sesuatu itu pasti ada kayak misalkan minus 3 kan lawannya 3. Kalau dibalas maka hasilnya 0. Nah, A dikali A inverse itu akan menghasilkan identitas. Jadi kalian ingat-ingat nih, kalau ada A, suatu matriks ya, dikalikan dengan matriks inverse-nya, itu hasilnya adalah identitas. Nah, masih ingat identitas matriks itu bentuknya apa? Kalau 2 kali 2 berarti identitas matriksnya
0, 1, 1, 0, 0 gitu kan. Nah, kalau dia dikalikan, kalian mengecek nih bener gak sih hasil hasil inverse-nya itu kayak gini, ya udah nanti kalian kalikan si A-nya dengan A inverse-nya. Bener gak hasilnya 1, 0, 0, 1. Itu kalian coba ya. Tadi si A inverse-nya ini. Nah, untuk yang B dan C dan D itu gampang. Kalian tinggal nanti coba cara yang sama kayak gini. Nah, ingat-ingat, ketika sebuah matriks tidak memiliki determinan itu determinannya 0, bukan tidak memiliki ya, bernilai 0 determinannya, atau biasa disebut matriks singular ya, matriks yang nilai determinannya 0, ingat-ingat. Maka otomatis dia tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena ketika di sini nih masuk di rumus awal 1/0. Nah, ini kan nggak tak terdefinisi nilainya, maka dia nggak memiliki inverse. Ingat-ingat ya kalau gitu. Nah, kita bahas ke nomor 5 yang soalnya mungkin agak lebih jauh tingkatannya dari pemahaman kalian. Nah, kalau kalian udah paham ini, kita lihat ke soal nomor 5. Katanya di situ ada jika inverse dari P sama dengan X442, terus adalah Q, jadi inverse dari ini si P ini adalah Q ini. Maka kalian diminta cari nilai X, Y, dan Z. Gitu. Inverse dari P, inverse dari si matriks ini, hasilnya ini. Berarti gimana caranya? Kita cari dulu nih si P-nya, inverse P-nya, maka nanti disama dengankan dengan Q ini. Jawabannya saya sudah Ibu tulis. Nah, nanti ini tinggal Ibu mau jelasin aja. Nah, kalau kalian mau cari P inverse, ya kan tadi yang mencari ini. Nah, 1 per determinan P kali X join P. 1 per determinannya kan 2X minus 16 gitu kan. Nah, ini udah ditukar untuk X join P-nya. Nah, tadi nilai P inverse-nya itu sendiri adalah Q. Tadi itu yang ini ya. Nah, masukin aja sini. P inverse kan nilainya ini. Nih, P inverse kan nilainya ini. Tulis aja sini. Tuh, jadi hasilnya adalah, nih ini kalian kalikan ya. Jadi 2 dikali 1 per 2X min 16. Tulis di sini. Tulis di sini. Nah, setelah itu, gunakan prinsip kesamaan dua matriks. Nih, ini. Ada tanda sama dengan yang menghubungkan keduanya. Maka berlaku prinsip kesamaan dua matriks. Gimana? Ketika ada tanda seperti ini, maka elemen-elemen yang seletak bernilai sama gitu kan? Prinsip dari kesamaan dua matriks. Nah, langsung aja dieksekusi. Untuk yang pertama nih, kamu mencari X dulu, Bu. Oh ya, boleh ini. Nilai 1 ini akan sama dengan 2 per 2X min 16. Nih, 2 per 2X min 16 sama dengan 1. Oke, ini 2-nya difaktorkan, bisa dicoret. Hasilnya adalah X-nya ketemu 9. Tuh, nah udah ketemu nih dari ini sama yang ini. Sekarang Bu mau cari yang lain? Oke, kita cari yang mana? Pakai pengetahuan informasi si Y yang ini. Minus 4 per 2X min 16 sama dengan Y. Jadi kan di sini, karena kita punya informasi si X sama dengan 9, langsung saja nanti disubstitusi di sini. 2 dikali 9, 18. Masukin ya di sini 18. Minus 16. Hasilnya adalah Y ini dapat negatif 2. Nah, yang terakhir kita mau cari si Z. Nah, Z kan letaknya di sini nih, maka dia sama dengan yang ini kan. Masukkan, kita juga sudah tahu nilai X, maka dimasukkan aja langsung. X-nya 9, 9 per 2. Itu adalah nilai Z. Maka sudah terjawab nilai X 9, Y minus 2, dan Z 9 per 2. Itu untuk soal yang kelima. Ya, kita lanjut ke matriks yang ordonya 3 kali 3. Ini. Nah, yang ordonya 3 kali 3 ini bukan agak sulit ya. Penentuan adjoinnya mungkin agak rumit, tapi kalau kalian sudah paham materi determinan yang pakai kofaktor minor, ini nggak jauh dari situ. Oke, kita lihat ya, di sini ada matriks A, ini elemennya dinamain ini A11, A12, A13. Ini
sesuai dengan letak baris dan kolomnya kan. Nah, di awal kan kalian sudah paham lah yang seperti ini ya. Maka inverse matrix A nih sama ya penulisannya kayak gini. 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Karena bentuknya matriksnya kayak gini, adjoinnya nggak mungkin itu ketukeran doang gitu. Tapi bentuk adjoinnya adalah seperti ini. Bu, kok bisa nyampe situ ya, Bu? Gitu. Jadi kalian masih ingat tanda-tanda yang ada di kofaktor? Yang positif, negatif, positif, negatif. Ini. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, gitu kan? Ya kan? Dimulai dari positif, lalu dia tandanya selang-seling. Nah, itu sama penerapannya di adjoin juga. Nanti ini kayak gini ya. Ini di sini ini nggak ada tulisannya nih, tapi di sini sebenarnya positif. Nggak lupa lagi gitu ya. Nah, sekarang udah ingat ke sana. Gini, untuk penentuan si minor ya, ini kayak minor kan, gini ya. Ini tuh sebenarnya dia adalah determinan. Lihat tandanya di sini pakainya tanda garis lurus tegak. Jadi yang awal kalian kerjakan adalah kalian ekspansi baris pertama dari yang ini, matriks ini. Nanti ekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga. Gitu. Ingat-ingat aja baris aja dulu. Ketika kalian mengekspansi baris, maka hasil ekspansinya ditulis kolom. Jadi kalian ekspansi baris ditulisnya kolom di sininya gitu. Kita lihat ya. Ini yang pertama. Kalian akan mengekspansi masing baris dulu. Baris yang pertama ada A11 berarti yang hilang ini kan. Maka yang ini tadi A22, A23, A32 dan A33 jadi di sini. Nah, gitu kan? Tulis di situ. Tadi ekspansi yang baris pertama, kolom pertama. Sekarang gantian. Yang ini. Kalau ini diekspansi berarti ini sama ini hilang. Maka yang ada yang ini kan, A21, A23, A31, A33. Maka tulisnya bukan ke samping, tapi ke bawah. A21, A23, A31, A33 gitu. Sekarang gantian nih. Tadi kan masih baris pertama, kolom kedua yang ini, ekspansi sekarang. Ini, maka ini dihapus. Silakan A21, A22, A31, A32 tulis di sini. Jadi dari ekspansi per baris kayak gini, hasil ekspansinya minornya kalian tulis kolom. Gitu. Itu tadi baru baris pertama. Nanti baris kedua pun seperti itu. Ditulis di sini ya. Tuh, itu cara penentuan adjoin. Nanti kalau kalian sudah paham, ini mah bukan dihafal tapi langsung aja nanti angka-angkanya dimasukin ke sini. Gak perlu hafalin A22, A23 juga perlu. Jadi nanti kalian tahu aja konsepnya. Oke, sampai situ ya. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Di sini ada matriks M yang ini elemennya. Kalian dipinta mencari inverse-nya. Kalian yang pertama kalian lakukan ini ingat dulu ya, inverse itu didapat dari 1 per determinan M dikali dengan adjoin matriksnya. Nah, karena sini ada determinan M dan kita belum tahu kan nilainya, cari tahu dulu. Nah, boleh nih pakai cara sarus ya. Bu, saya susah pakai cara kofaktor minor, boleh pakai cara sarus. 1 kali 2 kali 0, 0. Minus 1 kali minus 1, 1. Dikali 2, 2. 1 dikali 3 kali 0, 0. Dikurangi, sekarang gantian yang perkalian di diagonal pembantu. 1 kali 2 kali 2, 4. Minus 1 kali 3 kali 1, minus 3. 0 kali 0 kali minus 1, 0. Hasilnya 2 dikurangi 1, 1. Nah, 1 di sini nanti untuk melengkapi yang ini, karena ini kan nilai dari determinan M. Sekarang nih, adjoinnya, penentuan adjoinnya, kita lihat ya, kayak tadi ya. Sekarang kita mau ekspansi nih baris pertama. Berarti yang ini kita hilangkan, sorry. Ini 1 akan kalian hilangkan. Ya kan? Maka hasilnya adalah 2 min 1, 3, 0. Tulis di sini 2 min 1, 3, 0. Oke, dan ingat tandanya. Jangan sampai lupa ya tandanya.
Sekarang yang ini, baris ke satu. Berarti kan ini sama ini hilang. 0, minus 1, 2, 0. Tulis di sini. Kolom pertama, baris yang kedua. Di sini ya. Jadi ininya mendatar, tapi kalian tulisnya ininya menurun. Jadi kebalikan gitu. Gantian lagi. Contohnya ya, yang terakhir misalkan yang ini. Ini kan terakhirnya. Ini kalian hilangin. Berapa tuh hasilnya? 1 min 1, 0, 2. 1 min 1, 0, 2. Nah. Ini sering latihan aja biar nggak terkecoh, karena bentuknya banyak angka-angka. Oke, kita lihat ke bawah hasilnya gimana. Karena ini tidak ada masalah yang berarti, satu persatu kan 1. Maka kalian langsung aja menghitung ininya nih, adjoin M-nya. Ini ingat ya, ini determinan 2 kali 0, 0 dikurangi min 1 kali 3, min 3. Min 3 ketemu min, jadi sorry kok ini 4 ya. 3. Tuh, 3-nya positif apa negatif? Positif, karena tadi negatif 3, depannya negatif. Ini kan, harusnya 2 dikali 0, kurang minus 1 kali 3. 0, ini positif 3. Ini 3. Itu ya. Ya, sama seterusnya juga ini minus 1 kali 0, 0 dikurangi 1 kali 3, minus 3. Minus 3 ketemu minus. Ini ingat ini tanda ininya 3. Ini hasilnya. Udah kan? Pokoknya kalau nanti kalian kerjain, kalian pasti bisa. Oke, untuk kuis yang pertama, nanti di sini Ibu adakan kuis. Kalian bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar. Jadi siapa yang cepat dan tepat akan Ibu kasih poin. Akan Ibu kasih gift deh. Kemarin kan baru 3 orang yang punya gift ya. Ini kuisnya adalah yang mana ya? Ibu mau kalian ngerjain yang oke, yang ini. Yang latihan soal nomor 1. Ini adalah kuisnya. Kuis yang pertama. Tulisnya di sini. Kuis. Ya, nanti kalau sudah dapat jawabannya inverse dari matriks A min B, tulis di kolom komentar. Karena nggak bisa nulis pakai matriks, maka nulisnya kayak gini. Nanti A11 sama dengan apa? A12 sama dengan apa gitu. Jadi gitu aja. Ya, apa yang mau kita bahas lagi? Sudah tidak ada ya. Maka nanti penentuan ini latihan soal yang belum kita bahas akan ditulis di bukan akan ditulis di akan didiskusikan di grup WhatsApp. Jadi nanti ini sampai ini. Untuk yang tadi yang atas kan belum nih. Ya. Ada yang belum tadi kayaknya nih. Jadi kan kuis pertama Ibu minta yang mana lagi ya? Yang ini deh jadi kuis kedua. Ini kuis kedua. Nah, nomor 3 ini ya. Oke, mungkin segini penjelasan dari Ibu tentang matriks. Inverse matrix. Jadi nanti kalian materi ini sebenarnya materi akhir, tapi masih ada lagi materi tentang pemahaman matriks untuk penyelesaian SPLDV dan SPTLDV gitu. Ya, Ibu tutup. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.